Setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara, serta melewati rangkaian fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual dan elaborasi pemahaman, saya membuat beberapa poin kesimpulan tentang pengalaman baru mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Poin pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai guru, diibaratkan sebagai petani, yang mengusahakan tumbuh kembang, merawat, menjaga, dan memelihara peserta didik kita, tanpa merubah kodratnya. Poin kedua, adapun kodrat yang telah melekat pada anak adalah kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam menggambarkan dari mana mereka berasal, sedangkan kodrat zaman menggambarkan di era mana mereka hidup pada saat ini. Poin ketiga, dalam peranan sebagai seorang guru, Ki Hadjar Dewantara menyampaikan 3 prinsip pendidikan yang masih relevan hingga saat ini, yaitu ing ngarso sung tulodo atau di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso atau di tengah membangun niat dan semangat, serta tuturi handayani atau di belakang memberi dorongan. Poin keempat, menitik beratkan pendidikan yang berpihak pada anak, serta menggunakan kekuatan sosiokultural, atau kebudayaan lokal, sebagai sumber belajar serta sebagai bagian dari proses menebalkan kekuatan kodrat anak, yang masih samar-samar. Poin kelima, pendidikan itu bersifat dinamis dan selalu berubah, seperti sistem tata surya kita yang selalu bergerak. Dari beberapa poin tersebut, saya merefleksikan, bahwa sebagai seorang guru, penting untuk mengambil peranan sebagai teladan, motivator, serta mendorong peserta didik, sehingga peserta didik bisa mencapai cita-cita yang diimpi-impikannya. Di SMA Santa Maria Nanggapino, lewat program pastoral, guru-guru selain mengajar di kelas, juga bertanggung jawab dengan kelompok-kelompok kecil peserta didik yang disebut keluarga, dan setiap guru menjadi kepala keluarganya. Berbeda dengan wali kelas, yang bertanggung jawab dengan kelas tertentu. Kepala keluarga pada keluarga kecil ini bertanggung jawab pada peserta didik dari lintas kelas dan jenjang yang berbeda. Di keluarga ini, kami bersikap layaknya sebuah keluarga, bekerja sama, berkolaborasi, mengasah kreativitas dalam mencapai program-program yang sudah dirancang oleh tim pastoral sekolah. Selain itu, di SMA Santa Maria Nanggapino, pendidikan juga sudah mulai berorientasi pada sosiokultur atau budaya lokal, sehingga nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga. Misalnya lewat mata pelajaran kewirausahaan, peserta didik belajar untuk mengkreasikan masakan atau olahan tradisional. Pada mata pelajaran lain seperti pelajaran matematika, saya menggunakan metode bermain peran, di mana ada simulasi jual beli barang untuk mendalami topik determinan dan inverse matrix. Ini bertujuan untuk mengajak peserta didik rileks dalam belajar, serta merasakan pengalaman langsung dari proses pembelajaran tersebut sehingga mengarah kepada pembelajaran yang bermakna. Tidak hanya itu, agar peserta didik tidak merasa asing dengan kemajuan teknologi, maka kami mengenalkan pembelajaran kolaborasi, misalnya dengan menggunakan fitur kolaborasi pada Google Dokumen, dalam mengerjakan tugas, atau membuat media presentasi menggunakan Canva. Semua fitur ini bisa diakses menggunakan smartphone, sehingga pembelajaran yang kami gunakan, semakin mengarah pada pembelajaran abad 21, dan selaras dengan kodrat zaman seperti yang disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara. Dalam proses pembelajaran di kelas, yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara secara konkret, menurut saya adalah pertama-tama menyadari peran dari seorang guru. Contohnya keteladanan seorang guru dapat dinilai dari bagaimana seorang guru menghargai waktu. Misalnya datang tepat waktu di kelas, bersikap dan bertutur kata sopan saat berbicara, baik menjelaskan maupun merespon pertanyaan siswa. Selain itu, guru juga harus memberikan semangat serta mendorong, agar peserta didiknya bisa terus belajar. Dalam langkah pembelajaran, ini bisa dimasukkan dalam kegiatan pembuka. Pada kegiatan inti, pembelajaran dapat dimulai dengan menampilkan masalah-masalah kontekstual,
yang berkaitan erat dengan kehidupan peserta didik, terlebih yang ada kaitannya dengan sosial budaya, adat istiadat, serta tradisi lokal dengan materi yang akan dipelajari. Ini memungkinkan peserta didik mengembangkan kodrat alamnya. Pada langkah selanjutnya, peserta didik diminta untuk menggali informasi lebih dalam tentang topik yang akan dibahas dengan mengakses berbagai sumber informasi, seperti buku, searching internet atau wawancara. Proses mencari informasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan minat dan bakat peserta didik, sehingga menimbulkan diferensiasi pembelajaran yang bertujuan agar setiap anak bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Misalnya peserta didik yang memiliki minat untuk mencari informasi lewat buku, dapat membentuk suatu kelompok dengan peserta didik yang memiliki minat yang sama. Metode ini dikenal juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Metode ini sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, bahwa pembelajaran harus berpihak pada anak. Setelah itu, masing-masing kelompok belajar untuk mengkomunikasikan dan menyimpulkan hasil diskusi kelompoknya. Dalam mengkomunikasikan ini, peserta didik dapat memanfaatkan teknologi dalam membuat presentasi. Misalnya dalam bentuk media presentasi PowerPoint, poster, infografis, grafik, dan lain-lain. Di sini, keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi sangat diperlukan. Mereka juga berlatih berkolaborasi dalam mengerjakan tugas tersebut, karena website seperti Canva memungkinkan beberapa orang bekerja dalam satu file yang sama. Pada titik ini, peserta didik sudah belajar sesuai dengan kodrat zamannya. Guru juga dapat memanfaatkan beberapa platform dalam menilai keterampilan, misalnya memanfaatkan Google Form atau Quizizz sehingga tidak hanya lebih menarik bagi siswa, tetapi juga ikut menggunakan teknologi sebagai bagian dari media pendukung dan penunjang dalam pembelajaran. Demikianlah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang sesuai pemikiran Ki Hadjar Dewantara secara konkret. Jika ada masukan, kritik dan saran, silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih.